Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia dengan nomor NIM 2002003. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Andi Maulana SPD MPD. Tugas kali ini adalah meresensi novel. Saya akan meresensi novel yang berjudul Sepotong Hati yang Baru, karya Terelie. Yang pertama, identitas buku. Judulnya adalah Sepotong Hati yang Baru. Pengarang Terelie, penyunting Tengku Khairul Wisal, kategori fiksi roman kontemporer, penerbit Mahaka Publishing, tahun terbit 2012, tebal buku 206 halaman. Yang kedua, biografi penulis. Biografi atau profil Terelie tidak terlalu banyak diketahui. Selama ini sosok Terelie cukup misterius. Kisah hidupnya tidak terlalu banyak diekspos. Hal tersebut sepertinya memang sengaja dilakukan untuk menjaga kehidupan pribadinya. Ia tidak gemar tampil di layar kaca dan melakukan upaya eksistensi dengan membuat sensasi yang kerap dilakukan oleh para public figure lainnya. Sosoknya yang sederhana memukau banyak orang. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di daerah pedalaman Sumatera Selatan. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Kehidupan masa kecil yang dilalui dengan penuh kesederhanaan membuatnya menjadi orang yang tetap sederhana pula hingga saat ini. Riwayat pendidikannya mampu menggambarkan sosok yang memiliki kecerdasan sehingga tidak heran bila karya-karyanya menjadi begitu fenomenal. Fakta yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa nama Terelie bukanlah nama asli, melainkan hanya nama pena yang selalu disematkan dalam setiap novelnya. Nama aslinya diketahui dengan panggilan Darwis. Saat ini ia diketahui bekerja sebagai karyawan kantoran dan berprofesi sebagai akuntan. Dengan tampilan khas yang sering menggunakan kupluk dan baju casual, Terelie mengatakan bahwa menulis baginya adalah hobi. Nama Terelie berasal dari bahasa India yang berarti untukmu. Biografi Terelie, selain menjadi penulis, ia juga diketahui menjalani rutinitas sebagai pekerja kantoran dengan menjadi seorang akuntan. Bahkan pekerjaan tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Karya-karya yang dihasilkan oleh Terelie. Hingga saat ini, Terelie telah menghasilkan 21 karya yang keseluruhan novelnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan beberapa novel telah diangkat ke layar lebar dan menarik minat masyarakat Indonesia untuk menontonnya. Berdasarkan biografi Terelie, ada beberapa karya novel yang telah diterbitkan. Salah satunya adalah novel Sepotong Hati yang Baru ini. Isi novel. Buku Sepotong Hati yang Baru ini adalah serial kedua novel berjuta rasanya yang juga merupakan salah satu karya Terelie. Di dalamnya terdapat 8 cerita pendek yang tidak saling berhubungan namun masih dalam tema yang sama, yaitu tentang kisah cinta dan patah hati. Beberapa cerita di buku ini terinspirasi dari legenda atau cerita lama berjuta rasanya dengan versi yang berbeda. Kisah pertama dari buku ini berjudul Chicks Kupikir Itu Sungguhan, menceritakan tentang seorang remaja bernama Putri yang terlalu kegeeran akibat perhatian yang diberikan oleh salah satu teman kuliahnya. Ada bait yang menarik minat saya di kisah ini, akan saya bacakan. Makanya, siapa suruh GR? Maka saat kebenaran itu datang, ia bagai embun yang terkena cahaya matahari, bagai debu yang disiram air. Musnah sudah semua harapan-harapan palsu itu, menyisakan kesedihan. Salah siapa? Mau menyalahkan orang lain? Sepotong Hati yang Baru, halaman 20.
Kisah Sie-Sie. Kisah kedua bercerita tentang Sie-Sie, seorang Amoy Singkawang yang rela menjadi istri Wian demi mencukupi biaya berobat ibunya yang sakit-sakitan dan menopang hidup adik-adiknya. Di dalam cerita kedua ini ada bait yang menarik menurut saya. Baitnya berbunyi seperti ini. Hidup adalah perjuangan, bukan? Kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak pengorbanan. Sie-Sie telah membuktikan janjinya. Sepotong Hati yang Baru, halaman 40. Cerita selanjutnya mempunyai judul yang sama dengan judul buku ini, yaitu Sepotong Hati yang Baru, menceritakan tentang sepasang kekasih yang salah satunya kerap datang dan pergi sesuka hati. Ia bahkan tega membatalkan pernikahan hanya karena bertemu pria yang menurutnya jodoh sejati. Namun pada akhirnya ia ditinggalkan oleh pria itu. Saat ia memohon untuk kembali pada mantan calon suaminya, pria itu mengatakan bahwa ia sudah mempunyai istri meski pada kenyataannya belum. Karena cinta bukan sekadar soal memaafkan. Cinta adalah harga diri, cinta adalah rasionalitas sempurna. Mimpi-mimpi sampai engpai. Kisah selanjutnya berisi tentang hubungan yang tidak direstui orang tua karena perbedaan kasta antara keduanya. Kisah ini berakhir tragis karena ditutup dengan kematian salah satu dari mereka. Ice Nurbaya dan Kang Jalil. Selanjutnya bercerita tentang kisah cinta Ice dan Kang Jalil, seorang pembantu dengan seorang pengawal dari menir Belanda di zaman VOC masih berkuasa di Indonesia, dan bagaimana keduanya meletakkan cinta mereka di bawah cintanya kepada tanah Batavia yang sama-sama mereka perjuangkan demi kemerdekaan meski nyawa menjadi taruhannya. Kalau semua wanita jelek. Setelah cerita sebelumnya menceritakan berbagai hal mengenai patah hati, pada cerita selanjutnya menceritakan tentang persahabatan dua orang perempuan yang mempunyai fisik di bawah rata-rata. Suatu ketika salah satu dari mereka berubah jadi cantik dan kaya, lalu melupakan sahabatnya dan menjadi sombong. Saat kemudian ia jatuh bangkrut, ia menyadari bahwa persahabatan tidak bisa dibeli dan ditukar dengan materi apapun. Kisah ini juga ada di dalam buku Berjuta Rasanya, namun dalam versi yang berbeda. Cerita ketujuh yang berjudul Percayakah Kau Padaku mengajak kita mengingat kembali kisah cinta Rama dan Sinta yang berakhir tragis akibat kurangnya kepercayaan Rama terhadap Sinta. Karena apabila rasa cinta dan sayang tidak dilandasi kepercayaan akan menghancurkan hubungan tersebut. Buat apa disesali? Kisah terakhir dari novel ini mengisahkan tentang anak gadis yang merupakan anak seorang menteri yang mencintai anak pembantunya. Cinta yang tumbuh sejak usia mereka masih kecil itu berlanjut hingga dewasa. Namun, karena perbedaan kelas sosial membuat mereka ditentang oleh keluarga sang gadis. Beberapa kesalahpahaman juga turut membuat kisah ini semakin memilukan. Membuat cerita Buat Apa Disesali ini menjadi kisah penutup yang sungguh menyesakan karena takdir tidak menyatukan mereka. Sinopsis novel Sepotong Hati yang Baru. Kita hanya punya sepotong hati, bukan? Satu-satunya. Lantas bagaimana kalau hati itu terluka? Disakiti justru oleh orang yang kita cintai. Aduh, apakah kita bisa mengobatinya? Apakah luka itu bisa pulih tanpa bekas? Atau jangan-jangan kita harus menggantinya dengan sepotong hati yang baru? Lantas, apakah tetap cinta namanya meski telah kehilangan kepercayaan dan komitmen? Apakah kita bersedia mengorbankan cinta demi kepentingan yang lebih besar? Atau tetap dengan ego demi kebahagiaan sendiri? Ada banyak pertanyaan tentang sepotong hati ini. Maka semoga datanglah pemahaman baik itu, bahwa semua pengalaman cinta dan perasaan adalah spesial, sama spesialnya dengan diri kita. Tidak peduli sesederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman yang baik. Kelebihan novel ini adalah tema yang diangkat dalam kumpulan cerita ini menarik, apalagi bagi sebagian pembacanya yang mayoritas remaja. Cinta adalah hal yang selalu seru untuk dibahas. Selain itu, banyak terdapat kata indah yang memberikan pelajaran tentang hidup. Tidak hanya membahas cinta, namun juga persahabatan, kesabaran, keteguhan hati, dan keikhlasan.
Kelebihan lain dari novel ini adalah bisa membuat pembacanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam novel ini terdapat 8 kisah yang disajikan. Kisah yang pertama berjudul Hicks Kupikir Itu Sungguhan, sebuah cerita cinta sederhana yang mungkin saja dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sayangnya masih terdapat kekurangan dalam novel ini, yaitu kisah yang terdapat dalam novel masih sedikit sehingga pembaca kurang puas. Kekurangan lainnya adalah pesan moral kurang tertangkap dengan baik. Novel ini bercerita tentang kisah cinta sehingga bagi pembaca yang kurang pandai dalam menyaring nilai, maka bisa berasumsi bahwa pacaran dengan lawan jenis diperbolehkan. Selain itu, salah satu kisah dalam buku ini menggunakan bahasa lama yang kurang dimengerti oleh generasi masa kini, maka harus dibaca dengan perlahan dan hati-hati agar mengerti apa yang diceritakan. Kertas yang digunakan kurang menarik dan monoton. Tujuan pengarang. Tujuan sang pengarang sendiri adalah menyajikan kisah lama hingga modern dengan versi yang berbeda yang mampu menarik pembaca supaya ikut hanyut di dalamnya. Dari kisah cinta yang berakhir tragis, bahagia, bahkan menggantung, namun tetap ada hikmah yang dapat diambil. Tujuan penyusunan resensi, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia, yang kedua untuk menambah wawasan dan mengasah kemampuan untuk membuat resensi, yang ketiga untuk melatih diri dalam bekerja, dan penyusun ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat tentang isi novel ini layak atau tidak untuk dibaca. Manfaat novel. Novel ini sangat bermanfaat bagi pembaca, khususnya para remaja yang sedang galau dalam masalah percintaan, karena tidak heran banyak para remaja sekarang yang galau karena masalah percintaan, dan dengan membaca buku ini, pembaca bisa mengambil banyak hikmah yang akan memotivasi untuk memperbaiki diri dalam masalah percintaan. Manfaat resensi. Resensi ini bermanfaat agar pembaca dapat mengetahui seberapa layaknya novel Sepotong Hati yang baru ini untuk dibaca, dan juga agar pembaca dapat menaruh minat untuk membaca novel tersebut. Sasaran pembaca. Novel ini ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya untuk kalangan remaja, karena buku ini menceritakan kisah cinta yang romantis yang akan membuat pembacanya menjadi terbawa perasaan. Kesimpulan, novel yang berjudul Sepotong Hati yang Baru merupakan buku karangan yang dibuat oleh Terelie. Di dalam novel ini menyajikan beberapa macam cerita dan menjelaskan tentang sebuah percintaan, baik percintaan remaja maupun tentang cerita-cerita lama yang ada di dalam kehidupan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di dalam buku tersebut adalah bahwa semua pengalaman cinta dan perasaan adalah spesial, sama spesialnya dengan milik kita. Tidak peduli sesederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman baik. Sekian resensi novel Sepotong Hati yang Baru karya Terelie dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.